Pendeta yang mengaku utusan Yesus minta dikubur untuk bangkit 3 hari kemudian. Seorang pendeta Afrika dari Zambia mengaku sebagai utusan Yesus. Dia meminta untuk dikubur hidup-hidup. Apa yang terjadi? Pendeta bernama James Sakara dari gereja Sion itu yakin dia akan bangkit dari kuburan setelah dikubur hidup-hidup selama 3 hari. Pria berusia 22 tahun itu benar-benar ditinggalkan di sana selama 3 hari. Ketika anggota jemaatnya menggalinya, mereka menemukan dia telah meninggal. Diamond TV Zambia melaporkan, jemaat sebenarnya tidak begitu yakin tentang rencana itu. Namun akhirnya 3 di antaranya setuju untuk mengubur pendeta muda itu. Sebelum diturunkan ke tanah, Sakara mengutip dari Alkitab tentang apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia dikhianati. Pendeta itu kemudian dimasukkan ke kuburan dengan tangan terikat ke depan, lalu ditimbun tanah. Setelah 3 hari, jemaah menggali kuburannya. Ritual spiritual dan latihan untuk menyadarkannya dilakukan pada tubuh pria itu dengan harapan bisa bangkit kembali. Namun, dia tetap mati. Menurut Daily Mail, salah satu anggota gereja yang membantu mengubur pria itu menyerahkan diri ke polisi, sementara 2 lainnya dalam pelarian. Pendeta itu meninggalkan seorang istri muda yang sedang hamil. Mencoba tiru kebangkitan Yesus, seorang pendeta tewas dikubur hidup-hidup. Seorang ditemukan tewas setelah meminta untuk dikubur hidup-hidup agar dia bisa melakukan reka ulang kebangkitan Yesus Kristus dan hidup kembali dalam waktu 3 hari. James Sakara, 22 tahun, tampaknya sangat percaya pada kemampuannya untuk meniru kebangkitan Yesus Kristus. Pendeta gereja Sion di Chidiza, Zambia itu bahkan berhasil meyakinkan jemaatnya bahwa dia benar-benar bisa bangkit kembali setelah 3 hari, seperti Yesus. Sakara yang persuasif akhirnya bisa mendapatkan bantuan dari 3 anggota gerejanya untuk menggali kuburan dangkal, mengikat tangannya dan menguburkannya hidup-hidup. Namun, alih-alih bangkit setelah 3 hari, Sakara ditemukan tewas oleh anggota gereja Sion yang ingin tahu apakah pimpinan mereka bisa membuktikan ucapannya. Setelah melihat jasad pemimpin mereka yang tidak bernyawa, beberapa anggota gereja mencoba serangkaian latihan spiritual untuk membangkitkannya, tetapi tidak berhasil. Mencoba menjelaskan keputusannya melakukan perbuatan nekat itu, Sakara yang juga seorang praktisi pengobatan tradisional mengambil kutipan dari kitab suci. Meski sebagian besar jemaat Sakara enggan membiarkan pemimpin mereka melakukan aksi gila itu, apalagi membantu, pada akhirnya ada 3 orang yang bersedia. Salah satu jemaat yang bersedia membantu Sakara dalam penguburannya telah menyerahkan diri kepada polisi, sementara 2 lainnya masih diburu. Aksi bombastis oleh para pemimpin agama di Afrika bukan hal baru terdengar. Beberapa waktu lalu, seorang pendeta yang mengaku bisa menyembuhkan jemaatnya dengan semprotan serangga. Bahkan ada juga yang mengaku bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Namun, kali ini aksi Sakara meninggalkan korban jiwa. Pendeta muda itu tewas meninggalkan seorang istri yang sedang hamil dan jemaat yang bingung. Pendeta Afrika meninggal dunia setelah tirukan hari kebangkitan Yesus Kristus. Aksi percobaan seorang pendeta di Afrika justru menjadi malapetaka yang berakhir meregang nyawa lantaran meniru hari kebangkitan Yesus. Pendeta gereja Kristen Zambian, James Sakara, ditemukan tewas setelah meminta dikubur hidup-hidup di dalam tanah agar dia bisa hidup kembali dalam waktu 3 hari seperti Yesus. Untuk mengatakan bahwa pria berusia 22 tahun itu terlalu percaya diri dalam kemampuannya meniru kebangkitan Yesus Kristus pun akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Meski begitu, pendeta gereja Zion di kota Chidiza, Zambia tersebut berhasil meyakinkan jemaatnya bahwa dia sebenarnya dapat hidup kembali setelah 3 hari, persis seperti putra Tuhan. Entah bagaimana, dia mendapatkan 3 anggota gerejanya untuk membantu menggali kuburan dangkal, mengikat tangannya, dan menguburnya hidup-hidup. Alih-alih hidup kembali setelah 3 hari, James Sakara ditemukan tewas oleh anggota gereja Zion yang penasaran dan melihat mengapa pemimpin mereka tidak memenuhi janjinya. Setelah melihat tubuh pemimpin mereka yang tak bernyawa, beberapa anggota gereja pun mencoba serangkaian latihan spiritual untuk membangkitkannya kembali, namun tidak berhasil. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari Auditi Sentral,
James Sakara disebutkan sempat menjelaskan keputusannya tersebut kepada anggota gereja Zion. Pria yang juga seorang praktisi pengobatan tradisional tersebut mengutip kitab suci yang menyebutkan, pada malam pembunuhannya oleh tentara Romawi, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lakukan ini untuk mengenang saya, merujuk pada kebangkitan dan bukan hanya menyesap anggur serta mengunyah roti tanpa ragi. Demikian katanya. Seperti yang bisa dibayangkan, sebagian besar anggota Jemaat James Sakara, terutama ajudannya, enggan membiarkannya menjalani aksi bodohnya tersebut. Akan tetapi pada akhirnya terdapat 3 orang yang maju untuk membantu James Sakara dengan penguburannya. Sampai saat ini, 1 orang dari mereka menyerahkan diri, sedangkan 2 orang lainnya masih dicari oleh polisi. Aksi bombastis yang dilakukan oleh para pemimpin agama yang meragukan tidak pernah terdengar di Afrika. Pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat juga pendeta yang mengaku memiliki nomor ponsel Tuhan atau yang bisa menyembuhkan orang dengan menyemprotkan semprotan serangga di wajah mereka. Bahkan ada orang yang melakukan aksi kebangkitan yang rumit, tapi ternyata aksi tersebut palsu. Akan tetapi, tidak seperti penipuan ini, James Sakara adalah korban dari imannya yang salah arah, dan itu sayangnya mengorbankan nyawanya. Akibat aksi nekatnya itu, dia meninggalkan seorang istri yang tengah hamil muda dan banyak umat paroki yang bingung. Pendeta ini kubur diri hidup-hidup tapi berakhir mengenaskan. Seorang pendeta di Zambia, Afrika, tewas setelah ia mengubur dirinya hidup-hidup. Menyandur dari Mall Kielce, aksinya diduga terinspirasi oleh Yesus Kristus. Pendeta James Sakara dari gereja Zion di kota Jedisa mengira ia bisa bangkit setelah 3 hari terkubur, layaknya kebangkitan Yesus. Sesuai instruksi, para pengikutnya mengubur ia hidup-hidup setelah meyakinkan mereka bahwa ia akan bangkit lagi. Mengenakan gaun putih, sepasang sandal kulit dengan tangan diikat, pendeta itu dikubur dalam kondisi masih bernafas di kuburan dangkal oleh 3 anggota gereja. Sepertinya apa yang diyakini pendeta 22 tahun itu meleset, karena ketika mereka menggali kuburnya 3 hari kemudian, ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Laporan menunjukkan bahwa gaun kotor Sakara ditutupi dengan lendir dan darah yang mengindikasikan ia berjuang sampai nafas terakhir. Polisi dilaporkan menangkap salah satu pria yang mengubur pendeta itu hidup-hidup, sementara 2 orang lainnya masih buron. Sakara meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, ia kemudian dimakamkan di wismanya.